وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي أنت وصلي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من أذن الرحمن وقال صوابا. Baik ayahanda dan ibunda, bapak ibu sekalian, anak-anak kami, adik-adik kami, ulama dan calon umarah di masa yang akan datang. Alhamdulillah, walaupun kita berada di tanah suci dalam rangka sebagai petugas haji daerah tahun ini, tapi update berita makan nasi biryani syukuran profesor dari Masjid Muhajirin sampai ya, karena kami berada di pusatnya nasi biryani, kami pun ikut syukuran lah di sana. Cuman sini nggak ada daging unta, kami makan daging unta sama Prof Zainal di sana. Prof, kita syukuran juga Prof. Muhajirin syukuran kita jangan kalah ya. Alhamdulillah ini 2 pekan udah agak turun susut. Kemarin pulang pipinya tembem sekali ya. Kebanyakan makan nasi biryani ya. Dan jauh pula ya. Agak jauh lah ya, hotelnya pakai bis selawat ya. Baik. Barakah tahun ini pula alhamdulillah ayahanda Bapak Haji Edi Rahmayadi juga memberangkatkan daripadanya Tuan Guru Besilam Dr. Al-Hajj Zikmal Fuad, Tuan Guru yang ke-13. Dan alhamdulillah Al-Fakir, saya khusus pula tugas dari Bapak Gubernur untuk mendampingi Tuan Guru selama di Mekah dan selama di Madinah. Semoga menjadi keberkahan untuk seluruh ya, khususnya umat muslim Sumatera Utara, karena di sana kita juga bersilaturahmi, bertemu dengannya keturunan baginda Nabi Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki bin Abbas Al-Makki yang menjadi salah satu ulama dunia yang masih tinggal di kota Makkatul Mukarramah, tepatnya di Rusyaifah. Dan ketika kami berada di sana bersama Tuan Guru Besilam, ini anak-anak belia seperti ini, SMP, SMA, paruh umurnya, dan ada umur pula kuliah dengannya, itu mondok nyantrinya langsung ya bersama Sayyid Ahmad bin Muhammad, dan itu rata-rata wajahnya wajah Indonesia. Oh subhanallah ya, rata-rata anak para habaib yang ada di Indonesia. Jadi sejak SMP, SMA-nya sudah langsung ke lumbung keilmuannya, bahkan zuriyah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dimudahkan pula daripadanya anak-anak kita yang hadir di sini. Rabbana hablana minas salihin, jadilah mereka generasi Rabbani Islami, sebagaimana doa Nabi Ibrahim dengannya lahir Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan seluruh keturunan Nabi setelahnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Baik, hijrah dan buah tangan keajaiban dari Haramain. Karena tak cukup kita bawa oleh-oleh Zam-Zam untuk seluruh jemaah muhajirin. Semuanya terbatas, tasnya terbatas, berbeda dengan umroh ya. Bahkan di tas besar saja tidak diperkenankan membawa air Zam-Zam. Maka yang kita bawa adalah motivasi hijrah dan buah tangan keajaiban. Bapak Ibu yang kami muliakan, setiap nabi mengalami fase hijrahnya, berpindah baik secara tempat dan membawa nilai-nilai keimanan dan keislaman dalam setiap perpindahannya. Hajara yuhajiru,
bergerak, berpindah, hijratul makaniyah, hijrah dalam artian tempat, domisili, baik dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu sementara. Hijratul ma'nawiyah, hijrah secara makna. Apakah ukudiyah, akidahnya, fikriyah, ilmu dan pemikirannya, amaliyah, perbuatannya, itu masuk dalam kategorisasi kata ulama hijratul ma'nawiyah. Bicara kisah tentang Nabi Ibrahim yang awalnya di Palestina, kemudian sempat tinggal di Syam, dari Syam kemudian Nabi Ibrahim menghijrahkan daripadanya Siti Hajar dan Ismail alaihissalam ke Makkatul Mukarramah. Diabadikan di dalam inspirasi surat Ibrahim yang pernah kita bahas bersama dengan gurunda kita Ayahanda Prof. Dr. Zainal Arifin Zakaria, ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Jadi awal kisah hijrah tentang Mekah itu, bagaimana Allah memerintahkan, dalam ayat tersebut disebutkan agar meletakkan, mendomisilikan, maskan bermakna tempat tinggal, sebagian dari keturunanku, kata Nabi Ibrahim, dialah Siti Hajar dan Ismail alaihis salam. Mekah itu dimulai dari dua manusia di tempat kering kerontang. Kami kemarin baru cerita menunggu bis saja di Musdalifah, itu yang viral itu Pak, sampai pingsan kepanasan Pak. Itu dari alur jam 9 sampai jam 3 siang saja Pak. Tapi panasnya luar biasa. Ya, 45 sampai 50 derajat Celcius. Ya. Karena kita anak soleh Pak, pagi kita berangkat. Wah ya, alhamdulillah. Memang barokah dari muhajirin lah, orang yang berhijrah. Nah, ini nggak pernah habis ini ya. Selalu berhijrah sesuai dengan namanya ini ya. Prof Zainal juga sama, berangkat lebih awal. Beliau kloter 10, saya kloter 11. Dekat-dekatan keberangkatannya ya. Jadi perpindahan dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina. Adapun sebagian besar sahabat yang lain, Sateriansa itu sampai siang itu. Pak Vivi, Pak Edi Sofyan, Ustaz Sakira Jandi, Bang Edi Sofyan pun sampai pingsan karena begitu panasnya. Ini baru paruh waktu dari jam 9 sampai jam 3 siang. Sampai Pak Gubernur nelpon Pak Vivi, apa masalah dia bilang? Masalahnya orang Arab lah, ya kan? Bahwa semua bis ya sesuai dengan yang disepakati. Waktu kita dari Mekah ke Arafah itu nunggunya di dalam hotel, aman Pak. Satu maktab 6 bis. Ya. Sementara satu maktab itu ada sampai 6 kloter. Satu kloter mencapai 400 orang. Ya, 6 bis ngantri untuk 400 kali 6 ya lumayan Pak. 2.400 orang kurang lebih. Ya kalau nunggu ngantrinya di hotel ya adem Pak. Nunggu antrinya di Musdalifah, di terminal yang terbuka, subhanallah. Tapi itulah bagian dari ujiannya. Itu dirasakan oleh Siti Hajar jauh lebih awal Pak. Tidak ada ruang hotel, tidak ada tenda, dan tidak ada harapan berikutnya. Ya begitulah, wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, lembah yang tandus tanpa apapun, tanpa tanaman, tanpa tempat tinggal, hanya sebongkah batu Ka'bah yang juga belum direnovasi awalnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu awal cerita Makkatul Mukarramah. Tapi selalu dalam setiap hijrah kehidupan selalu ada buah keajaiban. Ya. Dan barokahlah. Ini Masjid Muhajirin kan termasuk salah satu prototipe masjid yang ada di kota Medan dengan spiritnya, ya, selalu berinovasi, terus bergerak, melakukan hal-hal baru, ya. Dan subhanallah sebagian daripadanya, ya, guru-guru kita from zero to hero juga ikut berhijrah dengan spiritnya. Ya, Sahibun al-Kiram Ustadz kita Sukri Albani, umur 39 tahun Pak, sudah jadi profesor. Subhanallah. Kita tunggu insya Allah segera ini juga Profesor Dr. Jamak Sari, ya, salah satu dekan termuda di Indonesia, turunan ayahnya lah
Prof. Hasbalata. Dan Prof. Zainal juga dulu sama, yang mementor beliau awal pulang dari Al-Azhar, ya langsung beliau ngajar di Al-Manar kan. Ngontrak persis di seberang rumahnya Prof. Hasbalata. Ya, kalau bahasa Zainal ceritanya, Nal dia bilang, ya nggak banyak gaji kau di Al-Manar nih, cuman berkah lah kau, semoga jadi profesor ke depan, paling ganti-ganti Jumatan lah. Ya. Ustaz Zainal ceritanya, Prof. Zainal itu waktu di staf lokal, ya, waktu di Mesir itu bisa mencapai 4 juta 5 juta pada masanya Pak. Balik ke Medan cari 1 juta aja gaji payah kali Pak. Tamatan dari Al-Azhar Kairo. Tapi selalu ada keajaiban buah hijrah, ya, dari Sumatera Utara menuju Al-Azhar Kairo. Ya, selalu ada keajaiban di dalam hijrah. Demikian kiranya Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Awal kisahnya adalah hijrah, tapi hijrah yang dilandasi dengan spirit keimanan. Kita baca surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, 40 hari berangkat ke Mekah tak nengok-nengok laptop, rupanya dibuka laptopnya jipa, ya. Jadi ada kerusakan, mungkin belum sempat diperbaiki, jadi nggak pakai layar kita. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ayat-ayat yang berkaitan tentang hijrah awalnya selalu dimulai dengan diksinya keimanan dulu Pak. Sebelum hijrah ceritanya iman. Nabi sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah itu 13 tahun cerita iman dulu di Mekah Pak. Menguatkan fondasi daripadanya sebelum berhijrah. Orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar, bersama Ismail, bersama Siti Sarah sudah beriman sebelum hijrah ke Makkahul Mukarramah, sudah dikuatkan. Dan bagaimana Siti Hajar itu adalah seorang budak. Siti Hajar itu seorang budak. Ini menjadi catatan ya. Pertama perempuan, seorang budak yang dengannya kemudian dihadiahkan Allah. Ya, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar menjadi amal syariat manusia setelahnya. Kalau sholat itu amalan Nabi Isra Mi'raj ke atas langit, perintah sholatnya, gerak sholatnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan Jibril alaihissalam. Tapi ibadah sa'i Pak, ya, itu adalah perbuatan seorang manusia, dan manusia itu seorang perempuan, seorang istri, bukan orang yang dimuliakan bagian dari kenabian, bahkan seorang budak. Dia berlari dari sofa ke marwah, dan itu menjadi bagian dari amalan seluruh umat manusia, khususnya muslim. Sejak itu menjadi rukun dan syarat sahnya umrah dan sahnya haji. Subhanallah, itu buah keajaiban tadi. Kemudian ada air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu dihadirkan Allah 3000 tahun yang silam untuk seluruh miliaran manusia. 30 hari lebih kami berada di Mekah, tidak satu tetes pun air hujan turun Pak. Tapi air Zam-Zam ribuan tahun itu tidak pernah mengering. Buah keajaiban dari apa itu? Get Allah, get the miracle. Bagaimana seseorang yang meraih Allah, maka kemudian dia meraih keajaiban. Zam-Zam itu merupakan buah dari ketaatan seorang istri atas suaminya, kecintaan seorang ibu kepada anaknya, dan wanita itu adalah seorang budak pada awal.
Tapi Allah beri keajaiban. Darut Tauhid. Saya awal kuliah di Jogja 2001 sampai 2008, ya hampir setiap bulan kita berangkat ke Darut Tauhid naik kereta api, melihat bagaimana Allah sedang memperjalankan seorang yang bukan tamat pesantren, seorang yang bukan tamatan fakultas agama, apalagi profesor, Pak, yang kemudian jadi seorang kiai, dikenal dengan Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, tokoh muslim berpengaruh di dunia pada masanya, bahkan dibandingkan sama dengan seorang Bunda Teresa pada masa itu dalam konflik Ambon sebagai sosok. Itu subhanallah itu, ya, bukan anak kiai, ya, tapi tersentuh dari kisah adiknya yang cacat ya pada saat itu, yang meninggal dunia, tapi orangnya sangat soleh sekali. Itu menjadi titik hijrah Agim pada masa itu. Dan hari ini salah satu tokoh ulama Indonesia yang sudah go internasional. Dan Darut Tauhid kemarin, Allahumma sholli ala Muhammad, sebelum puasa ya hadir di sini bersama Pak Gubernur, ya acara bersama IPMI, saya mimpin zikir dan selawat dan muhasabah, beliau yang ceramah, sudah punya cabang di Malaysia, sudah bikin pesantren di Malaysia. Jadi 2 minggu di Malaysia dan 2 minggu di Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, keajaiban-keajaiban dalam diri seseorang yang dengannya allazina amanu, gerak hidupnya adalah gerak keimanan. Hijrah itu adalah bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain, membawa cahaya Islam, membawa cahaya iman, mengislamkan orang yang belum Islam, mengimankan orang yang belum beriman, memberi cahaya kepada siapapun yang berada di dalam kegelapan. Selaras bersama dengan gerakan kita Mu'alaf Center Al-Muhajirin ini, ya. Repotnya hari ini ada orang di dalam Islam yang berhijrah dalam keislamannya, bukan dalam kekufurannya. Dalam keislamannya dia berhijrah dalam satu mazhab ke mazhab lain, tapi orientasi visinya malah aneh, mengkafir-kafirkan orang Islam. Dia hijrah malah mengkafir-kafirkan orang Islam. Sementara sejarah hijrah itu mengislamkan orang kafir. Hijrah yang pertama, Nabi memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib kemana? Ke Habasyah. Raja Habasyahnya masuk Islam. Fakta sejarah hari ini, 100% penduduk Habasyah sekarang namanya Ethiopia. Penduduk aslinya Muslim, karena dia nggak tanah haram saja, Pak. Maka ada pendatang berbisnis di Ethiopia yang tidak tapi penduduk aslinya Muslim. Ini hijrah yang pertama, bukan? Hijrah yang kedua, Nabi Muhammad ke Taif, Amul Husni, tahun kesedihan, meninggal pamannya, meninggal istrinya. Berangkat ke Taif, diterima dengan baik? Tidak. Tapi prinsipnya, kalau Mekah belum terima, cari tempat lain untuk menerima dakwahnya. Lailan wa nahara, tidak malam tidak siang, terus berdakwah agama ini. Itu contoh dari Nabi itu. Ditolak, dilempar batu, diusir, ya, ditendang. Mau keluar dari Taif itu seperti ada pagar betis katanya para ulama itu. Nabi berjalan dilempari, Pak, ditendang, Pak. Ya, bagi yang haji umrah sudah ke Taif itu, kan ada gua kecil, ya, tempat Nabi di sana berdoa. Bahkan dikisahkan andai kata darah daripada Nabi tertumpah di bumi Taif, maka dengannya ditimpakan gunung besar kepada seluruh masyarakat Taif sehingga matilah semua. Tapi tidak demikian spirit baginda Nabi. Alladzina amanu, memang bawanya iman. Jadi begitu mau ditimpa gunungnya, ditanya sama malakatul jabalnya, ya, pemimpin malaikat daripada gunung-gunung yang ada di dunia, malah Nabi berdoa. Ketika tanya gunung yang mana yang mau ditimpakan, Nabi berdoa, asa ayyakhruja min aslabihim, semoga keluarlah daripada tulang sulbi mereka anak cucu keturunan di masa yang akan datang, mayya'budullaha wala yusrika bihi syai'a, yaitu hamba-hamba anak cucu yang menyembah Allah dan tidak berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar atuknya, biar opungnya, biar nenek dan kakeknya, emak dan bapaknya hari ini belum beriman, bahkan berbuat zolim terhadapku, tapi tidak untuk anak cucu mereka. Kita ke Taif hari ini, hampir
Ya, dalam sejarah itu 100% Pak. Kalau penduduk aslinya Thaif 100% Muslim. Tapi kan termasuk radius yang bukan haram Pak. Bukan tanah tapi penduduk asli Thaif kulluhum minal muslimin wal mu'minin. Semua mereka berislam dan semua mereka beriman. Itu spirit hijrahnya. Ini kena cerita Darut Tauhid agak nyerempet sedikit. Jalan geger kalong ya kan. Berawal dari kisah 2 kontrakan. Satu untuk tinggal Teh Nini dengan Agim, satu untuk ngaji. Ya, anak Universitas Pendidikan Bandung itu. Jadi satu untuk ngaji, 5-10 orang, nggak banyak Pak. Itu awal cerita dari Darut Tauhid. Bahkan kisahnya kita dengar langsung ketika kita masih kuliah, dilempar botol minuman keras Pak kalau malam supaya bubar pengajiannya. Terus bergerak. Ya, bagaimana dulu belajar agamanya Agim sambil jualan buku supaya dapat buku gratis. Ya, minta barokah para ulama, para kiai, didatanginya satu-satu. Ya, 3 hari nginap di sini, 3 hari nginap sini, 3 hari nginap sini, minta doanya Yai semoga bermanfaat buat agama ini Yai, gitu saja terus. Yang dilakukan oleh Agim. Itu dari tahun 90-an Pak. Ya, 90 sampai 2001 2002. Barokah daripadanya Kiai Haji Jainuddin MZ, ya, ngaji tablik akbar di Masjid Raya Bandung, Masjid Agung Bandung, sudah kumpul ribuan manusia. Ternyata mati lampu di tempat Kiai Haji Jainuddin MZ. Dan begitu beliau berjalan terkena lampu semprong bagian pelepisnya, berdarah Pak. Akhirnya Jainuddin MZ nggak jadi datang karena berdarah pelepisnya. Bingung jemaah, bingung para kiai dan ulama yang berhadir. Kalau dulu main tunggal Pak, kalau sudah Jainuddin MZ nggak ada imbang Pak. Kalau sekarang masih banyak variasi dai dengan berbagai macam segmennya. Kalau dulu, kalau sudah Jainuddin MZ, nggak ada imbangnya itu Pak. Nggak ada yang berani maju. Cari selamat Agim yang baru terus belajar dalam dakwahnya, Agim disuruh maju Pak. Itu barokahnya itu Pak. Barokah lampu semprong itu. Di situ setelah lebih dari 10 tahun baru benar dikenal lah siapa itu Agim. Begitu maju, astagfirullah Rabbal baroya. Alhamdulillah setengah dari jemaah bubar Pak. Setengah dari jemaah bubar. Ya, itu awalnya. Gerak dakwahnya bukan enak. Apa nih tiba-tiba zikir aja. Sementara Jainuddin MZ dulu semuanya kalau ceramah kan, Allah yang maha kasih tak pandang kasih. Kasih Allah maha bijaksana, tak kenal tempat dan suasana. Wah, langsung gitu-gitu Pak. Dengan tiba-tiba slow. Gimana jemaah? Cocok atuh. Alah cocok atuh. Ini gimana? Ini antitesa. Ya, menurut kita tidak pas seperti yang MZ. Menurut kita. Tapi kalau Allah berkehendak kenapa emangnya? Ternyata ada energi baru yang berbeda. Sekarang balik lagi polanya. Ya, gaya jadi MZ seperti Ustadz Abdul Somad dan yang lainnya ada. Tapi begitu kehidupan bukan kita. Allah yang Kalau Allah menginginkan kemuliaan, keajaiban dari seorang budak sekalipun dan menjadi bagian dari apa yang kita baca dengannya, inna safa mal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tegas dikatakan Allah, dari Safa ke Marwah min sya'airillah. Jadi bukan masalah jalan dari Safa ke Marwahnya, tapi di perjalanan itu ada syiar agama Allah. Ada ketaatan penuh seorang istri yang hanya bertanya kepada suaminya, apakah ini karena kecemburuan Sarah? Tentu, ya, karena Sarah cemburu lah Pak, dia nggak punya anak puluhan tahun dengannya. Tapi ini bukan perintah karena Sarah, tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diabadikan surah Ibrahim. Berjalan Nabi Ibrahim tanpa menoleh sedikit pun. Apakah ini perintah Allah? Begitu ditanya itu baru Nabi Ibrahim mengangguk. Kalau ini perintah Allah, tinggalkan kami. Allah pasti akan jaga kami. Itu bahasa Siti Hajar kepada suaminya Ibrahim alaihis. Syiar, disitulah syiar agama Allahnya. Tidak ada suami. Gimana istri tanpa suami? Ya. Tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tempat tinggal. Cuman ada Allah, min sya'airillah. Dia yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Maka dengannya muncullah keajaiban dalam setiap perjalanan kehidupannya. Melempar batu aja Pak jadi ibadah Pak.
Kena lempar batunya karena syiar agama lempar batu, Pak. Kita main patok lele, Pak. Dari kecil nggak jadi ibadah, Pak. Karena nggak ada spirit syiarnya begitu loh. Ya, jalan kita bukan tanggung. Belum subuh pun udah jalan pagi orang tua. Belum subuh, udah jalan duluan. Kita ke masjid, dia bablas, Pak. Ya, sangkan semangatnya dia jalan, Pak, pagi. Ya mungkin perjalanannya lebih jauh dari Safa Marwah. Kalau kata ulama, sebenarnya jalannya nggak begitu jauh radiusnya. Lampu hijau itu aja, Pak. Itu awalnya Safa Marwah. Cuman kalau dibuat sependek itu nggak bisa lah radius sampai jutaan manusia berkeliling, ya kan? Secara bertahap maka diluaskan. Tapi sejarah awalnya karena sudah begitu akut, sudah crowded. Orang yang di Muzdalifah dari jam 9 sampai jam 3 aja pingsan, Pak. Kalau sekarang enak lah, sa'inya ber-AC, Pak. Ber-AC. Dorong pun bisa, ya kan? Pakai skuter pun bisa sekarang. Pakai skuter. Ustaz Jenal nyoba kemarin. Kita coba saya naik skuter. Alhamdulillah nyoba supaya bisa belajar untuk jemaah lansia. Ya, kita 80% jemaah kita lansia semua, Pak. 6 orang meninggal dunia, 3 tinggal di sana, 2-nya meninggal dunia di sana yang kami tinggalkan. Dari Langkat juga 6 orang, dari Medan kalau nggak salah 4 orang. Tapi setiap hari at least yang disolatkan sehari jemaah haji minimal 1.000 orang yang meninggal dunia setiap hari, Pak. Dari seluruh dunia. Ya. Baik. Jadi dari Safa ke Marwah itu gerak dengan keimanan membawa syiar agama Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara. Siapa yang berhaji, siapa yang berumrah, fala junaha alaihi. Tidak ada larangan atasnya, boleh untuknya melakukan tawaf yang sama, gerak yang sama. Karena kalau tidak, Pak, pikir orang kita nyembah bukit, Pak. Benar, Pak? Sama seperti orang berpikir kita nyembah Ka'bah. Padahal fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu hanya arah, bukan penyembahan. Itu jelas perintah Allah. Kalau ini perbuatan manusia yang berlari. Kalau orang berpikir secara logika itu kan, kenapa kan harus diikuti lari Siti Hajar itu, budaknya dia. Yahudi dan Nasrani tidak mengakui jalur kenabian dari Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, karena seorang budak tidak masuk. Dan kemudian mereka berkata, sejak kapan pula Nabi Ibrahim pernah ke Mekah? Itulah buktinya min maqami Ibrahim musalla. Kalau Siti Hajar mesti lari dulu, Pak, baru dapat keajaiban, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim berdiri aja udah ajaib, Pak. Oh, gitu, Pak, kurang lebih. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Tempat berdiri kakinya saat meninggikan itu nama Ka'bah itu aja jadi tempat mustajab. Benar kan? Ya, Ismail Nabi, Pak. Tempat mainnya, Pak, di pancuran air, Pak. Namanya Hijar Ismail. Nabi, Pak. Nah, tempat main aja jadi tempat mustajab, ya. Pintu keluar rumahnya jadi pintu mustajab, Pak. Namanya Nabi. Ya kan? Tapi Siti Hajar kan bukan Nabi, tapi pun yang diminta oleh-olehnya. Nggak mungkin Hajarul Aswad kami bawa untuk Bapak. Jam-jam yang dibawa, Pak. Ya, buah dari keajaiban, ya, geraknya Siti Hajar, tangisan daripada Ismail, dari Safa ke Marwah larinya, tapi keluar airnya tepat di bawah hentakan kaki Ismail alaihissalam. Jadi Bapak, Ibu, alladzina amanu, ini dibahas khusus sama Prof Zainal itu kan di surat Al-Imran itu. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memuliakan dan memilih Adam dan turunan daripadanya, kemudian Nuh, karena ada pemotongan generasi, ada banjir bandang, banyak yang mati, orang-orang yang kafir daripadanya, ya, akhirnya masuk generasi Nuh, dari generasi Nuh langsung lompat ke generasi ala Ibrahim, semua keturunan Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad di sana, Pak. Wa ala Imran, Imran itu keturunan Nabi Ibrahim tapi yang bukan Nabi. Bapak daripadanya Maryam, ya, itu keturunan, ya, Nabi Ibrahim, tapi bukan bagian dari kenabian. Sama seperti Nabi Yusuf, ada 11 bersaudara. Yang Nabi kan Nabi Yusuf sama Benyamin saja dalam riwayatnya, ya. Rasul Nabi Yusuf, Benyamin dikatakan termasuk bagian dari garis kenabian. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka keimanan itu yang menjadi dasar. Baru hajaru, baru berhijrah.
kita akan terus bergerak, Pak. Itulah manusia, bergerak dalam karirnya, bergerak dalam ilmunya, bergerak dalam hartanya, ya, bergerak dalam kekuasaannya, beranjak naik, beranjak naik, beranjak naik dalam hijrah kehidupan kita. Yang pertama hijrah keimanan, yang kedua hijrah peradaban. Ini anak-anak ini harus kita ajak mentalnya dengan imannya go internasional. Profesor Dr. Surki Albani merupakan barokah dari Syekh Al-Mustafa yang kecilnya begini, belajarnya di Makkatul Mukarramah, pulang ke Indonesia, pulang ke Sumatera Utara, bikin pesantren Purba Mustafawiyah. Benar, Pak? Dengan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan di umur 15 tahun, anak-anak ustadz go to Mekah, abad 18 sudah biasa, masih kapal lagi, berbulan-bulan lagi, sudah go internasional, biasa. Umur 15 tahun, paruh waktu di umur 40 tahun, mendirikan yang namanya Muhammad, 2 kali ke Mekah, 15 tahun dan umur 20-an, karena konflik pemahaman, akhirnya diberangkatkan lagi ke Makkah, karena pemahaman yang berbeda dengan masa itu tentang Muhammadiyah. Pulang, bangun Muhammadiyah umur 40 tahun, meninggal umur 54 tahun, cuma 14 tahun Pak bangun Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah lebih dari 1 abad. Organisasi terbesar di dunia dengan amal usahanya. Buah dari Mekah. Umur 18 tahun siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, berangkat ke Mekah. Belajarnya kelasnya Mekah, Pak. SMP SMA-nya sudah biasa go internasional. Maka tadi saya sampaikan di tempat Said Ahmad bin Muhammad itu banyak anak-anak Indonesia beginilah, kecil-kecil begini, Pak. Ya. Kita nggak kena motivasi waktu kecil begini, Pak. Jadi kita perbaharui. Ya, masa lalu nggak bisa kita rubah. Masa depan kita harus berikan yang terbaik. Makanya kita berangkat ke Turki, Pak. Jangan orang Turki datang kemari. Jangan orang Arab datang kemari. Kita ke Arab, Pak. Akhirnya jadi imam aja di Arab. Cuma di hotel, Pak. di hotel, ya kan? Tapi Masjid Haram juga, lihat ya, Haram. Alhamdulillah kata Ustaz Jenal kan. Ustadz Fadli jadi imam besar, jadi saya penceramahnya. Wah, ya kan? Tetap di tanah haramnya. Kalaupun nanti ke Masjidil Haram agak telat sedikit, biar jadi imam juga. Imam di Masjidil Haram, jemaah kita, Pak. Jemaah kita ya. Subhanallah ya. Ke Turki sama beliau. Mohon doanya nanti mungkin Desember, harusnya Juli kemarin. Ya, Dr. Imam Syamsi Ali. Kenal Dr. Imam Syamsi Ali? Kenal? Nggak kenal? Ini kan? Orang Makassar, Hafiz Quran, Hadis, Al-Azhar, Guntur, Sohibul Karim, sahabat dekat dari Pop Jenal juga itu. Jadi imam besar di Masjid Al-Hikmah New York City, Amerika. Terinspirasi daripadanya Profesor Dr. Muzakir, guru kita juga. Ya kan? 40 hari 40 malam di bumi Eropa, ya. Udah dapat Bapak bukunya kan? Nah, ini kan motivasi, inspirasi. Walaupun beliau tidak tamatan dari luar negeri, cuman menaklukkan Eropa. Ya kan, kita pun ingin memperbaharui lah masa depan kita, insya sama kayak Buya Hamka itu. Buya Hamka tak kuliah di Al-Azhar, tak kuliah dimanapun, otodidak. Begitu sampai ke Al-Azhar, kena anak Al-Azhar pun tak ada bikin buku tafsir Al-Azhar. Tapi Buya Hamka sangkan cintanya dengan ilmu Al-Azhar itu, ya, dia tulis dedikasikan tafsir atas nama Al-Azhar. Akhirnya kan diundang Pak ke Al-Azhar. Begitu diundang ke Al-Azhar, rencananya mau dikasih honoris causa doktoral. Begitu beliau ceramah, memberikan pemaparan tentang tafsirnya, bahasanya fusha sekali, halus sekali bahasa Arabnya. Heran orang Arab, Pak. Ini enggak doktor, ini profesor, kata orang langsung. Jadi dapat honoris causa. Bayangin itu. Ya, nggak pernah kuliah di Al-Azhar, dalam hitungan tidak lebih dari 1 jam dia berceramah langsung jadi profesor. Itu kan cerdas sekali, Pak. 1 jam langsung jadi begitu mentalnya. Jadi ilmu itu membangun peradaban keislaman. Dr. Zakir Naik keliling dunia memaparkan keilmuannya, belajar dari gurunya Ahmad Deedat, Allahumma yarham, dari India. Orang India ini, Pak, wah ini ada Ustadz Ahmad itu, ya. Jangankan sama ulama, sama tukang parkir aja kalah, Pak. Orang India, Pak, ya kan? Aca kan, ya kan? Oh, pikir enggak, rupanya iya, Pak, ya kan? Kita mau nyebrang itu, ya, ketemu orang Bangla, orang Hindi, ya, mau nyebrang dia begini. Nah, pikir nggak boleh lewat, maksudnya silakan lewat, silakan lewat. Jangankan sama doktor profesor, ya kan?
Sama orang India, bapak sama tukang parkir aja kalah. Yang ngomong ini siapa? Pak Sidik, Pak, ketua yayasan Mu'alaf ya, Muslim India. Ustadz jangan cerita si Dr. Zakir Naik. Kalau orang India ini Ustadz sama tukang parkir aja kalah. Jangankan sama dokter, itu hebatnya orang India berargumentasi. Itu mengislamkan jutaan orang. Jadi gerak Muhammadiyah, gerak NU, gerak Jemaah Tabligh, bahkan gerak HTI dan FPI semua itu sebenarnya adalah membangun jalan keislaman. Orang-orang yang belum Islam melihat cahaya Islam itu dengan jelas, sehingga akhirnya dia masuk Islam. Ustadz Felix umur 17-18 tahun masuk Islam kan, diejek sama ayahnya itu kan, nggak salah agama, lulik dia bilang. Yang paling banyak masuk penjara orang Islam, korupsi orang Islam, paling banyak goblok orang Islam, paling banyak miskin orang Islam. Nah, kita mayoritas Pak di Indonesia, kita semua lah Pak. Baru kata beliau apa? Itu bukan Islamnya, tapi oknum daripadanya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Akan Felix buktikan. Sekarang dia malah jadi tokoh. Ya, ulama muda Islam, pakar tentang Turki Utsmani. Mempunyai nama Muhammad Al-Fatih. Setiap anaknya dikasih nama 1453. Ya, 1453 Masehi, di mana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Jadi nama anaknya ujungnya ada 1453. Itu hijrahnya Pak. Jadi hajaru, kita bergerak, Nabi Muhammad menggerakkan para sahabat bergerak ke Asia Tenggara. Itu tahun 6 Hijriyah. Ya, di mana Ali bin Abi Thalib selain ke Asia Tenggara ya sampai di Cirebon Jawa Barat, Ja'far di Jepara Jawa Tengah, Ubay bin Ka'ab di Padang atau di Palembang, Salman Al-Farisi di Aceh Pak ya, Lamro Aceh kalau nggak salah Aceh Timur, itu dikatakan titik awal Islam di Asia Tenggara ya, sejarahnya ya, titik nol Islam di Asia Tenggara itu Aceh Timur itu Pak ya. Kemudian Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal yang ada di Tanah Barus, Tanah Tinggi. Kemarin pernah ke sana juga seluruh jemaah sini ya, berwisata ke sana. Itu kan hijrah. Tapi hijrahnya bawa iman. Adapun Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, entrepreneur, pedagang. Berangkatnya ke Eropa, Pak. Berangkatnya ke Eropa, ya, daratan Afrika, bawa Islam. Lihatlah Indonesia nih, bagaimana hijrah membawa iman dan Islam. Di awal kemerdekaan setelah dijajah 3,5 abad oleh Belanda, Islamnya masih bertengger di atas 95%. Hebat kita Pak orang Indonesia ini Pak. Nggak pernah lihat Nabi, nggak semua pernah ke Mekah, nggak semua pernah ke Madinah. Anak-anak Ustadz, siapa yang sudah umroh dan haji? Angkat tangan. Belum ada Pak. Gaya dia kalah orang Arabnya. Oh subhanallah ya kan. Tengok Pak, imamahnya, imamahnya, nengok hidungnya orang tembung kan, kan? Tengok hidungnya orang tembung Pak, tapi lihat sorbannya Pak, ulama nih Pak, orang Darut Tauhid aja belum ada yang berani pakai sorban, padahal kiainya pakai nah, ini tuh tengah, nampak terus, subhanallah, ulama insya Allah kita canda-canda jadi ulama Pak, ya kan? Kita aja maulid Nabi Isramiran waktu kecil. Ngajinya tidur Pak, tidur jadi ustaz Pak. Apalagi bangun kayak gini Pak, jadi apa ini kan? Ya Pak ya, lari sana lari sini, jadi jenderal Pak. Jadi jenderal, lari-larinya di masjid masalahnya. Min syairillah ya. Jadi hijrah kehidupan Bapak yang alhamdulillah, ya kan? Jabatan tertinggi pensiun lah Pak, apa lagi? Bapak nih lah pensiun. Setelah pensiun, Bapak abdikanlah diri Bapak di Masjid Muhajirin ini. Bukan tanggung. Pengurus dan penasihat lebih 80, hampir mencapai 100. Harapannya minimal 100 orang di masjid lah kan. Setiap divisi ada penasihat. Ingat kali sih waktu masih ada almarhum sengaja Ustaz dibikin banyak biar disebut namanya supaya rajin ke rajin ke ya tinggal ini Pak. Ya kan? Mana Zakir Naiknya Muhajirin. Pak siapa namanya? Pak siapa? Bustami. Itu kan yang Bustami, bukan siapa? Iya, Prof Bustami. Ya, bagian bendahara biasa itu kan wajahnya kayak Zakir Naik ya. Jadi Bapak Ibu hajaru, ya kan? Setelah kita hijrah mencapai puncak kesuksesan semua diri kita, baru kemudian jahadu, kita berjuang di jalan Allah dengan harta kita.
Allah alam, Bang Ustaz Ahmad mungkin lebih paham ya bagaimana ayah dari Pak Haji Anif itu hafiz Quran. Hafiz Quran. Atuk dari Bang Ije itu hafiz Quran. Lihat barokahnya. Guru ngaji, Pak. Barokahnya anaknya jadi triliuner. Cucunya sedang menikmati. Ini generasi yang ketiga atau kedua. Kita semua sebagai orang kaya. Cuman kaya kan sampai 7 turunan ya Bu ya. Ibu turunan ke-9 masalahnya udah habis ya. Kalau Bang Ije masih turunan kedua masih banyak lah. Masih banyak ya kan. Cuman lihatlah kesolehannya. Itu ada buah kesolehan sana Pak. Ya. Jadi kesolehan dari orang-orang tua terdahulunya. Nabi Ibrahim berdoa untuk Makkah. Rabbi jal hadzal balada amina. Jelas dimulai dari dua manusia, enggak ada manusia lain. Tempatnya tandus. Tapi begitulah keajaiban dalam hijrah doanya, jadikan ini negeri yang aman. Tidak ada tempat yang lebih aman di dunia dibanding Makkatul Mukarramah. Dalam ayat lain dalam lanjutan surah Ibrahim, faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Jadikan kecenderungan hati manusia untuk datang ke Makkatul Mukarramah. Ya. Haji Muhyiddin berapa kali dia haji? 3 kali Pak. 3 kali ya kan. Enggak ada apa-apanya lah. Sama Dr. Haji Syafi'i Siregar, pendiri Multazam. Ustadz Ahmad tuh sekali berangkat sekarang 3 bulan. Oh, dari Amirah Mekah. Saya kemarin juga dari Amirah Mekah berangkat sebulan. Harusnya minimal 2 bulan, ya kan? Mana ada banyak giat. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini doa dari seorang Nabi Ibrahim. Ya kan? Doa dari atuk daripadanya Bang Ijek, subhanallah sekarang berlimpah, Pak. Doa ketika ulang tahun Pak Gubernur, barokah kita lah. Prof Zainal juga yang nulis biografinya, Edi Rahmanya di Dan Sumut Bermartabat, ya. Saya pandu acaranya dan sebagai ketua panitia. Bapak Ibu dia katakan, saya ini jadi gubernur bukan karena saya. Emak saya nih, ini saksi sejarah hidup. Emak nih yang doakan saya. Saya waktu kecil, emak saya ini jual kue. Bapak saya pegawai rendahan di AU itu, tak cukup duitnya untuk kami. Terpaksa emak pun harus jual kue. Pulang dari sana naik becak, mampir ke Taman Sudirman. Waktu di Taman Sudirman, dulu tempat hiburan di taman-taman Pak, Taman Beringin, Taman Sudirman, Ahmad Yani Pak. Belum ada mall-mall lagi. Jadi dibilang sama emaknya, Bu Haja Ngadisa, itu rumah siapa? Besar kali itu. Rumah gubernur Mak, dari zaman Belanda itu Mak. Apa kata emak saya? Besok kau tinggal di sana kau nak ya, rumah kau besok tuh. Itu kan hijrah dengan doa Pak. Ya kan? Dihijrahkan dengan doa emaknya. 50 tahun berikutnya dia jadi gubernur Sumatera Utara. Syukur kita. Ada gubernur rajin sholat, ada wakil gubernur rajin sholat, ada Pak Panglima suling nih, subuh keliling. Sudah kemarin kalau nggak salah juga Pak. Ya, salam dari Binjai. Orang-orang soleh semua. Ini katanya Pak Kapolda baru juga orang soleh. Wakapolda juga orang soleh. Alhamdulillah. Anggota DPRD Sumut kita mana ayah kita? Wah, itu juga orang soleh, ya kan? Makan nasi balapan di sini ya. Nggak sampai orang balapannya di masjid. Begitulah. Insya Allah Bapak Ibu yang kami muliakan, harta dan benda kita perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam iman hijrah. Baru kita mendapatkan a'dhamu darajatan indallah. Barulah kita dapat tempat termulia. Dimuliakan Allah dalam kehidupannya, bahkan lebih panjang usia kematiannya, lebih mulia. Bilal bin Rabah budak, iya Bang ya? Iya Ustaz, Bilal bin Rabah seorang budak, tapi setelah dia beriman, setelah dia berhijrah, setelah dia berjuang, namanya paling viral di dunia, mengalahkan semua artis. Siapa yang gak kenal Bilal? Semua kenal. Bilal azan, Bilal mayit, juga Bilal semua. Ya. Kalau artis masih terbatas, yang lain tak kenal semua ini. Ya kan? Kenal. Louis Armstrong, kenal? Nggak tahu kan? Penyanyi negro pada masanya tahun 80-70-an. Oh, Bapak tahu lagunya Pak? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya Bapak ya. I think to myself, what's a wonderful world. Itu saya baru dengar lagu tadi. Bagaimana dia gambarkan indahnya dunia ini. Wah. Kulihat langit membiru, kulihat awan memutih, kata gitu ya. Kulihat anak kecil menangis kemudian dia membesar, ya. Indah sekali dunia ini. Kan dia orang hitam, Pak. Orang hitam pada masa itu masih ada rasis.
Dunia ini indah. Kulihat, I see sky is blue, gitu lagunya kurang lebih begitu ya. Itu penyanyi terkenal itu ya. Ini nggak kenal Pak. Bilanglah Elvis Presley terkenal pada masanya, nggak terkenal sekarang Pak. Nggak ada yang kenal anak-anak. Iya kan? Paling orang ini tahu artis dari Medan Area, ya kan? Artis Korea, komunitas anak Medan Area. Oh itu orang Medan Area itu ya kan? Orang K-pop Medan Area ya, bukan Korea ya. Baik, jadi ini spiritnya, ulaika humul faizun, mereka akan menjadi pemenangnya. Maka anak-anak Ustaz, cita masih panjang. Sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, bukan hanya ke Mekah, bukan hanya ke Madinah, dan balik kampung mendirikan organisasi abad 18. Syekh Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau sudah jadi imam di Makkatul Mukarramah. Syekh Nawawi Al-Bantani sudah jadi imam di Makkatul Mukarramah. Insyaallah anak-anak Ustaz hafiz Quran amin. Jadi profesor amin. Jadi pemimpin bangsa ini amin. Insyaallah. Demikian alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hijrah kita dimudahkan, kemudian diridhoi dan diberikan keberkahan pada Allah SWT. Amin. Kasih cinta yang jawab satu atau dua pertanyaan kami persilakan. Ya Rabb, Allahumma shalli Muhammad. Silakan.